Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat beraktivitas. Bagi teman-teman yang hari ini masih beraktivitas gitu ya. Jadi selamat melaksanakan aktivitas, menjalankan aktivitas. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan kepantasan untuk berbuat kebaikan untuk diri kita pribadi dan untuk orang di sekitar kita. Amin. Semoga kita semua tetap mendapatkan rezeki yang halal, barokah, dan lancar gitu ya. Lama sekali kita tidak buat konten, mungkin sekitar 2 mingguan lebih lah, 2 mingguan, sekitar 2 minggu saya tidak buat konten karena ada kegiatan atau ada aktivitas kemarin itu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ya mohon maaf baru bisa buat konten, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang tetap setia di channel ini. Semoga apa yang Anda inginkan bisa tercapai, semoga yang Anda inginkan bisa segera terwujud gitu ya. Dan juga selamat datang bagi teman-teman yang baru datang dan yang baru nongol. Hari ini saya sangat gembira sekali. Saya juga sangat optimis sekali karena di video kali ini akan saya berikan beberapa pengertian, akan saya berikan beberapa cara nanti selanjutnya agar kita selalu hidup bahagia, agar kita selalu hidup optimis, agar kita selalu hidup penuh dengan prasangka-prasangka dan pikiran positif. Ya, jadi sesuai dengan thumbnail dan judul, saya kali ini akan membahas tentang hipnosis gitu ya. Hipnotis. Mungkin bagi teman-teman seperti yang saya pikirkan dulu, seperti yang saya simpulkan dulu. Pada saat saya mendengar kata-kata hipnotis, itu saya langsung muncul perasaan takut, muncul perasaan aneh, muncul perasaan mistis gitu ya. Perasaan-perasaan yang itu tidak mungkin, dan itu adalah apa ya, istilahnya itu banyak faktor X-nya. Banyak faktor X, entah itu sihir, entah itu apapun itu, bantuan jin atau sebagainya. Ternyata setelah saya pelajari, hipnosis itu adalah hal yang sangat wajar. Hipnosis adalah hal yang sangat sering kita alami di kehidupan kita sehari-hari pada saat kita bangun tidur sampai tidur kembali. Keadaan hipnosis sering kita alami. Duh, kok bisa? Memang iya. Jadi sering sekali kita merasakan keadaan hipnosis itu, tapi tanpa kita sadari kalau itu namanya hipnosis. Jadi mungkin kita kurang pengalaman atau kurang ilmu atau kurang pengetahuan, jadi kita tidak tahu. Dan juga beredar tayangan-tayangan di YouTube, tayangan-tayangan di televisi kalau hipnotis itu nanti mempermalukan gitu ya, menguak unek-unek gitu. Itu tayangan-tayangan yang menurut saya tidak mendidik, tayangan-tayangan yang secara tidak langsung menjatuhkan nama hipnotis itu sendiri. Jadi perlu digarisbawahi, nanti di sini akan kita sharingkan apa sih hipnosis itu, apa sih hipnotis itu, dan apa hubungannya dengan hipnoterapi dan sebagainya. Jadi banyak sekali anggapan-anggapan yang kurang baik tentang hipnotis di luar sana, apalagi yang tadi saya omongkan, banyak tayang-tayang di televisi yang mengeluarkan unek-unek, terus akhirnya apapun itu mengatasnamakan hipnotis. Ada juga di jalanan yang menghipnotis, akhirnya HP hilang, dompet hilang, apapun hilang, ketipu lah istilahnya, mengatasnamakan hipnotis. Nanti saya jelaskan di sini, insya Allah. Kalau kurang jelas nanti ya bisa ditanyakan di kolom komentar gitu. Sebenarnya apa sih hipnotis itu? Hipnosis ya, lebih tepatnya hipnosis. Ilmu yang mempelajari tentang ini adalah namanya hipnosis. Tapi orang yang melakukannya, orang yang melakukan hipnosis namanya hipnotis. Jadi namanya ilmu hipnosis gitu. Hipnosis itu sebenarnya yang sering saya katakan, yang sudah saya katakan di awal tadi, sering sekali kondisi hipnosis itu kita alami pada saat kita beraktivitas, pada saat kita hidup sehari-hari, itu sering kita alami, tapi kita tidak sadar kalau pada saat itu kita pada posisi hipnosis gitu loh. Kalau menurut pengertian sendiri, sebenarnya hipnoterapi itu dulu ditemukan itu untuk pengobatan. Jadi untuk medis, pada saat dulu ditemukan itu untuk pengobatan, karena dulu belum ada dokter, belum ada itu, jadi menggunakan hipnoterapi atau pengobatan secara hipnosis, namanya hipnoterapi kan gitu. Kalau kita ngomong hipnosis, apa sih sebenarnya hipnosis itu? Hipnosis adalah
kalau menurut saya gampangnya, biar teman-teman, biar Anda semua lebih jelas, lebih paham, hipnosis adalah dimana posisi pikiran kita, posisi tubuh kita, posisi diri kita dalam keadaan yang sangat rileks, dalam keadaan yang sangat nyaman, dalam keadaan yang sangat santai sekali, pikiran maupun diri kita. Pada saat kita merasakan pikiran kita santai, pikiran kita nyaman, pikiran kita itu rileks sekali, itu berarti kita berada di posisi hipnosis, dalam keadaan hipnosis. Makanya saya di awal tadi sering ngomong, sebenarnya kita setiap hari itu merasakan keadaan hipnosis itu, tapi kita tidak sadar. Kalau di bahasa hipnosis itu, pada saat kita keadaan rileks, pada saat kita keadaan nyantai, keadaan nyaman, sangat santai sekali dan nyaman sekali, rileks sekali, itu berarti kita berada di kondisi pikiran atau gelombang otak alfa atau ke theta. Pada saat kita ngomong seperti ini, pada saat saya ngomong seperti ini saya berada di gelombang otak beta, artinya sadar gitu ya. Pada saat posisi terhipnosis atau kondisi hipnosis, itu gelombang otak manusia, gelombang otak kita itu berada di gelombang otak alfa, lebih dalam lagi gelombang otak theta, kalau ke dalam lagi namanya delta atau posisi tidur tidak sadar. Jadi manusia itu hidup itu ada tiga kehidupan nih. Yang pertama sadar, yang kedua bawah sadar, yang ketiga tidak sadar atau pada saat posisi kita tidur. Hipnosis adalah kondisi pada saat kita berada di pikiran bawah sadar. Jadi hipnosis itu tidak tidur, tapi kita berada di pikiran atau alam bawah sadar kita. Kesadaran kita sangat rendah sekali, pikiran sadar kita direndahkan, akhirnya muncul yang namanya pikiran bawah sadar. Kalau kita browsing tentang hipnosis atau tentang alam bawah sadar di internet, itu pasti muncul gambar gunung es yang berada di tengah laut. Ya, coba nanti teman-teman browsing. Kalau kita browsing hipnosis atau hipnotis atau hipnoterapi atau alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar, apapun itu sebutannya, pasti banyak yang muncul itu gambar gunung es di tengah laut. Ya, jadi di atas permukaan laut itu kita terlihat gunung, puncak gunungnya sangat kecil sekali dan sangat sedikit sekali. Itu kurang lebih 5-10% dari gunungnya. Sedangkan di bawah permukaan laut itu sangat besar sekali gunungnya. Dan itu 90-95%. Artinya kehidupan kita 90-95% ditentukan, dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Digambarkan seperti gunung es yang berada di bawah permukaan laut. Ya, jadi ini gambaran hipnosisnya. Artinya kehidupan kita 90-95% dikendalikan, dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita. Dari sini kira-kira luar biasa nggak kekuatan pikiran bawah sadar kita? Nah, untuk mencapai pikiran bawah sadar, untuk menuju ke pikiran bawah sadar, kita harus melewati yang namanya critical area. Critical area itu seperti permukaan laut. Jadi pada saat kita bayi umur 0 atau mungkin pada saat kita dijanin itu sampai umur 7 tahun ya, maaf 7 tahun, itu yang berfungsi adalah pikiran bawah sadar kita. Yang berfungsi adalah pikiran bawah sadar kita, karena kita belum memiliki yang namanya critical area. Makanya pada saat kita mengajari anak kecil atau pada saat ada anak bayi, itu diusahakan ngomong yang baik-baik, diusahakan memberikan sugesti atau memberikan perkataan yang baik-baik kepada si anak kecil itu. Karena pada saat umur 0 sampai 7 tahun itu yang berfungsi atau yang bermain adalah alam bawah sadar, pikiran bawah sadar dia. Apapun perkataan kita yang masuk, apapun ucapan kita yang masuk, apapun rasa, perasaan yang dialami langsung masuk ke alam bawah sadar, dan itu nantinya akan menjadi kepercayaan, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi database di dalam diri anak itu, di dalam diri seseorang itu. Makanya pada saat bayi itu, pada saat 7 tahun ke bawah itu diusahakan ngomongnya
kita ngomongnya ke dia yang positif, yang baik, yang menyemangati, jangan ngomong yang jelek-jelek, karena itu nanti bahaya di masa yang akan datang. Karena pada saat di alam sadar kita itu fungsinya untuk apa sih? Alam sadar kita itu fungsinya pada saat dia kita seperti ini alam sadar saya yang main, jadi berfungsi untuk menganalisa, untuk mengidentifikasi, untuk memutuskan, untuk pokoknya yang sadar, lapar kita makan, itu alam sadar kita yang main. Nah, di alam bawah sadar lebih besar lagi, itu berisi kebiasaan kita, ingatan kita semuanya, terus kepercayaan kita, imajinasi kita, sensasi kita, emosional kita, itu ada di alam bawah sadar. Semuanya dari mulai kita bayi sampai kita seperti ini, semuanya tersimpan rapi di alam bawah sadar kita. Kalau kita bisa menguak itu, kita akan menemukan jati diri kita. Pertanyaannya, pada saat kita dulu itu masuk, perkataan, ucapan, penglihatan kita, perasaan kita itu negatif di alam bawah sadar kita. Terus pada saat kita dewasa, sudah terbentuk critical area atau satpam antara bawah sadar dan sadar, itu dia akan melindungi bawah sadar kita. Pada saat kita sudah dewasa, ada suatu keadaan, ada suatu pemikiran, ada suatu ungkapan yang masuk ke dalam diri kita, itu langsung diamankan oleh critical area tadi, satpamnya. Kalau sesuatu yang masuk itu tidak ada di program bawah sadar kita, tidak ada di database kita, pikiran kita akan menolak. Entah kita menganggap itu salah, entah kita menganggap itu tidak benar, entah itu kita menganggap itu bullshit. Kenapa kita bisa menganggap kalau hal yang masuk itu salah atau tidak benar atau bullshit lah, pokoknya nggak penting. Karena di dalam bawah sadar kita, di database kita, tidak tergambar hal yang masuk tadi. Contoh misalkan, alam bawah sadar kita mempercayai, atau saya pribadi mempercayai bahwasanya Tuhan saya itu Allah, agama saya Islam, kan seperti itu. Pada saat ada yang masuk, pada saat saya sudah dewasa, oh Tuhan itu bukan itu, agama itu ini, agama kepercayaan itu ini, gitu ya. Itu saya otomatis akan menolak. Oh enggak, yang benar itu ini, yang benar itu ini, yang benar itu ini, kan gitu. Karena di database saya yang masuk diprogramkan dulu, yang diprogramkan, diinstal di bawah sadar saya adalah agama yang baik itu ini, Tuhannya ya ini, kebiasaannya seperti ini, itu yang terjadi. Makanya kalau kita kadang menerima sesuatu itu tidak cocok di pikiran kita, itu langsung critical area atau satpamnya kita, permukaan laut tadi, langsung menolak itu. Karena tidak ada di database kita, karena tidak ada di alam bawah sadar kita. Dulu. Jadi bagaimana caranya kita masuk ke dalam alam bawah sadar dan memprogram ulang, menginstal ulang alam bawah sadar kita, mengganti semua yang buruk menjadi positif, menjadikan diri kita lebih baik. Salah satunya dengan cara hipnosis, dengan cara hipnoterapi. Karena hipnoterapi atau hipnosis itu adalah cara atau teknik bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar orang lain. Proses perpindahan dari alam sadar ke alam bawah sadar itu namanya proses hipnosis. Di situ nanti kita akan menembus critical area ini. Kalau kita tidak bisa menembus critical area atau satpam atau permukaan laut tadi, kita tidak bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita, kita tidak bisa menginstal ulang alam bawah sadar kita, dan apapun yang kita percayai, apapun yang kita yakini, sesuatu apapun itu akan kita anggap benar. Karena database kita dari dulu sudah dimasuki kalau seperti itu benar, kalau ini salah, itu benar, itu salah. Bahayanya kalau yang kita anggap benar itu ternyata salah, itu loh. Karena kita kecil dulu kan kita tidak tahu kita bergaul dengan siapa, orang tua kita bagaimana. Makanya banyak kadang itu ada contohnya fobia atau trauma kepada kecoa, trauma jarum suntik, trauma kepada badut. Ya, kenapa kok bisa trauma atau takut kepada badut katakan? Padahal badut itu kan sesuatu hal yang lucu gitu loh. Badut kan lucu, tapi ada orang yang fobia atau trauma tidak berani sama badut.
Ada yang kemarin itu nggak berani sama mentimun, timun itu nggak berani. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mungkin dulu pada saat proses kecil atau dia pernah mengalami suatu keadaan, suatu situasi yang menyebabkan dia takut dengan suatu hal. Misalkan takut dengan badut nih. Pada saat kecil dulu, entah kita bayi atau balita, kita nangis nih. Nangis, nggak mau berhenti nangisnya. Akhirnya orang tua kita itu secara refleks ngomong, awas dulu, di situ ada badut. Oh, nanti digigit sama badut loh. Setiap hari, setiap kita nangis, orang tua kita ngomong, di situ ada badut loh. Nanti kamu digigit badut loh. Nanti kamu itu badut loh. Secara langsung, secara tidak langsung, alam bawah sadar kita menangkap itu semua, bahwasanya badut itu adalah hal yang mengerikan. Badut itulah adalah hal yang menakutkan. Badut itulah adalah hal yang menyeramkan sampai terbawa besar. Makanya ada anak besar yang nggak berani badut. Ada orang dewasa yang nggak berani badut. Bagaimana cara kita memperbaiki itu semua? Satu-satunya cara adalah melakukan terapi dengan hipnosis, yaitu hipnoterapi, masuk menembus kritikal areanya, masuk ke alam bawah sadarnya, menginstal ulang programnya bahwasanya badut itu bukan hal yang mengerikan, bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang menyeramkan. Badut itu lucu. Kenapa kita harus masuk ke alam bawah sadar? Karena kalau kita tidak masuk ke alam bawah sadar, kita hanya ngomong di alam sadarnya, dia akan menolak. Karena database-nya dia di alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu sudah terinstal, sudah menjadi kepercayaan dan kebiasaan dia bahwasanya badut itu menyeramkan, menakutkan. Kalau kita hanya ngomong di alam sadarnya, nggak akan masuk. Makanya kita harus menyelami, menembus kritikal areanya dan menembus atau berkomunikasi, mencari di alam bawah sadarnya, mengubah instalasinya atau mereinstall ya programnya dia, bahwasanya kita ganti badut itu adalah hal yang lucu, badut itu hal yang sangat menggemaskan, tidak menakutkan, tidak menyeramkan, tidak gigit pun. Nah, itu kita ganti. Kalau itu sudah bisa kita tanamkan di programnya dia, di pikiran bawah sadarnya dia, otomatis alam sadarnya pun, pikiran sadarnya pun akan menganggap badut itu ya lucu, badut itu tidak menakutkan. Begitu juga di fobia-fobia atau trauma-trauma yang lain, takut jarum, takut kecoa, terus emosionalnya terlalu tinggi, selalu suka marah, selalu suka. Mungkin kalau orang suka marah atau suka baper itu dulunya dia pernah mengalami masukan atau pemrograman bawah sadarnya dulu itu sering dimarahin orang tua, sering dijudge orang tua, jangan gini, jangan gini, jangan gini, salah sedikit dimarahin orang tua. Akhirnya marah adalah menjadi sesuatu hal yang biasa di dalam dirinya. Pada saat dia dewasa, ada sesuatu yang nggak cocok sama dirinya, dia akan langsung marah. Nah, bagaimana caranya menurunkan intensitas emosionalnya dia? Pada saat dia melihat sesuatu yang nggak cocok itu, dia nggak gampang marah. Kita harus masuk ke alam bawah sadarnya dia, memprogram bahwasanya semuanya itu bisa kita omongkan secara baik-baik. Mungkin kita salah paham kepada dia, mungkin kita kurang paham kepada dia, mungkin kita kurang bisa mengerti komunikasinya, dan tidak langsung marah. Itu adalah salah satu manfaat kita belajar hipnosis dan hipnoterapi. Nanti di hipnosis sendiri ada yang namanya self hipnosis atau menghipnosis diri sendiri, menyelami diri kita sendiri, memprogram ulang pikiran bawah sadar kita untuk kita bisa hidup lebih baik. Ada orang yang nggak berani ngomong, ada orang yang takut di depan, ada orang yang pada saat ngomong di depan tuh gagap, tidak percaya diri. Itu semua bisa kita program melalui alam bawah sadar kita. Kalau Anda mengalami hal semacam itu, salah satunya Anda harus belajar hipnosis ke orang yang benar-benar bisa. Setelah itu Anda melakukan self hipnosis atau menghipnosis diri sendiri, atau datang ke praktisioner hipnosis untuk minta diterapi, menghilangkan fobia, menghilangkan trauma. Bagaimana caranya saya bisa percaya diri, bagaimana saya bisa ngomong lancar, itu kuncinya. Jadi itu sedikit gambaran tentang hipnosis dan hipnoterapi. Ilmunya namanya hipnosis, untuk melakukan proses pengobatan, proses
terapi atau penyembuhan tentang pikiran manusia, itu namanya hipnoterapi. Yang melakukan itu namanya hipnotis. Oke, melakukan proses hipnosis namanya hipnotis. Jadi belajar hipnosis itu sangat perlu kalau bagi saya pribadi. Nggak tahu kalau buat Anda bagaimana. Karena kalau menurut saya itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang pikiran manusia, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia. Sangat luar biasa. Dan video-video selanjutnya mungkin saya lebih ke mengarah ke hipnosis dan hipnoterapi, atau membahas tentang pikiran bawah sadar, bagaimana memprogram, bagaimana cara self hipnosis kepada diri sendiri, bagaimana menghilangkan stres, bagaimana menghilangkan fobia dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.